Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang podcast. Nah, di video kali ini saya berkolaborasi dengan teman saya dan narasumber yang bisa dibilang alumni. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga teman-teman dan narasumber terpercaya. Baik, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya beserta narasumber terpercaya. Baik, saya Rian Alfariza dan Saya Yuandra Priyatna. Dan saya Andriano. dan narasumber terpercaya kita. Dan Nino Ihram. Wah, Nah, jadi kita kali ini lagi ngebahas hal-hal yang cukup viral yang kita banyak rasanya itu kita di mana yang lagi terkena wabah namanya tuh game online. Udah tahu game online masing-masing semua kan? Udah tahu. Nah, di sini kayak apa sih game online itu? Apa sih dampak baik dan dampak buruk dari game online tersebut? Nah, seperti yang dibilang Iwan tadi ini, kan banyak tuh dampak dari game online. Sebelum lanjut ke situ, alangkah lebih baiknya kita mengenal narasumber kita dulu. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Terima kasih kepada tim podcast yang sudah mengundang saya di waktu yang sangat berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Dani, pemilik akun Just TikTok 666. bisa di-follow ya. Jangan lupa follow ya. Kalau bisa mabar, bisa Bayar. bisa diatur. Nah, lanjut lah. Nah, ya itu tadi sih bang sebenarnya yang kayak yang udah bilang nih tadi nih. Ini dampak game online nih secara. Nah, kami langsung ngehadirin nih seorang narasumber. Ya, tadi kita sama-sama kita dengar sendiri kan kalau bahwasannya dia pemilik akun Just TikTok TikTok 6666A. Nah, Gitu. Berarti otomatis nggak mungkin dong main slot atau main yang lainnya. Jelas pasti bermain game online. Nah, jadi mau kita kaji dulu nih, mau kaji dampak buruk apa dampak apa dulu? Yang baik apa dampak buruk? Lebih bagus yang buruk. Bagus yang buruk-buruk karena kita Kita belajar belajar dari dari kesalahan. Betul, Nice. Kesalahan baru memperbaiki. Nah, jadi menurut Anda sendiri nih, gimana sih dampak buruknya game online? Di masa Kalau pandemi. dampak buruknya di zaman pandemi ini mungkin yang terasa kali adalah tidak bisanya manajemen waktu. Itu yang beneran bermasalah kali. Soalnya nama juga game online ini pasti candu, pasti. Nggak bisa main setengah jam berhenti, nggak bisa, paling berhenti sejam 2 jam. Tergantung pula HP-nya. Kalau HP-nya itu karena kondisi ya mau nggak mau ya stop. Kalau orang yang HP lumayan tentulah main berjam-jam. Nah, itu manajemen waktu itu sangat penting. Nah, yang kedua apa ya? Rasa ingin nomor satu. Nah, ini kan manusia tuh kan kalau ingin game online itu tentu kompetitif ya namanya. Nah, berlomba untuk menjadi nomor satu. Nah, itu sebenarnya bikin kita bermain game tuh bukan untuk senang lagi, untuk mengejar sesuatu. Jadi ya itu tergantung orangnya lagi. Mau main santai, janganlah game online. Banyak juga kok game-game santai. Yang kita bahas ini kan game online. Jadi ya seperti itulah. Nah, jadi kan ini udah denger nih, berarti dampaknya yang buruk ya, menimbulkan kecanduan. Karena kalau udah candu susah, apalagi kalau candu rindu itu ya. Oke, nah, ya lalu kenapa bang main game? Kalau pas sudah tahu dampak buruknya Ya, ya. betul. Itu sebagai kalau kita sudah tahu sesuatu hal itu buruk, tapi kenapa kita melakukan sih? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan atau benefit tersembunyi, betul kan ya? Ya kan? Yes, nice. Ya, pertama kan orang main game online tuh mencari nama juga. Nah, misalnya sudah merasa lebih hebat daripada yang lain, itulah kayak mengejar titel. Maksudnya titelnya ya termasuk titel di game dan juga titel di luar. Misalnya kayak orang berharap ya, kayak yang terkenal aja ya, kayak YouTuber Just No Limit, siapa lagi? Ya macam-macam lah, kayak e-sport. Oh, masih e-sport Ya, ya. penghasilan mereka kan jauh di atas rata-rata UMR atau Buruh harian. ya. Itulah orang, apalagi anak-anak muda tergiur, apalagi di masa mereka itu masih
mengobar semangatnya, walaupun cuma segelintir orang yang bisa ke panggung yang lebih atas itu. Nah, termasuk saya sendiri ingin mencoba, berharap. Amin. Makanya follow ya. Nah itu tadi nih harapannya, jangan lupa follow. Nah jadi ya berarti betul dong yang kayak bilang tadi, berarti ada benefit di Asia kan? Iya. Karena kita udah tahu nih sama-sama dampak buruknya itu nih buat dari bermain game online ini. Cuman ya karena kita berpikir benefit tadi, berarti kita bisa menghasilkan. Nah cara menghasilkan tuh kan gimana kalau ya kita bekerja. Jadi gimana cara menghasilkan pendapatan, pemasukan dari game online ini? Baik. Pertama kan saya baru followers baru 50.000. Nah ini masih belum menghasilkan, tetapi di dalam game sudah menghasilkan, tapi belum bisa dalam bentuk real atau duit rupiah. Akan tetapi melihat senior saya sudah di atas, member-member yang di atas yang sudah bisa menghasilkan minimal udah sampai lah jutaan. Gitu. Jadi saya mungkin agak ada rasa iri. Nah, gitu. Nah, menghasilkan kan, apalagi bekerja di hobi. Jadi kayak nggak serasa kerja tapi menghasilkan. Kan enak. Nah, gitu. Apalagi kalau di TikTok nih bukan menghasilkan sih, nggak ada hasilnya. Jadi cuman yang menghasilkan itu kan ada penontonnya. Dapat apa? Ada AdSense namanya. Nah, kalau TikTok ini nggak ada. Kalau ada pun streaming. Streaming itu kan perlu internet yang kuat, perlu biaya lagi, kamera atau apa. Nah, jadi ya gitu, masih berusaha untuk dapat menghasilkan. Belum untuk saat ini, mungkin untuk hari-hari berikutnya tetap berusaha. Nah, jadi Bang Dan bilang tadi nih, kalau untuk supaya lebih berkembang nih, misalnya kita bermain game online atau apa, seperti yang dikatakan Bang Dan kan seperti Just No Limit. Kenapa Bang Dan tidak berusaha gitu untuk memulai live streaming gitu supaya lebih berkembang? Oh gitu? iya. Nah, ada baru masih rencana, tapi masih kendala dengan internet. Tahu sendiri lah kalau internetnya, beli paketnya yang limited atau tak terbatas tapi dibatasi. Jadi ya untuk streaming kan minimal kecepatan harus di atas rata-rata. Soalnya kita kan secara live. Beda kalau bukan streaming kan tinggal diupload dulu, tunggu jernih. Beda dengan live streaming yang secara langsung live itu. Jadi ya masih mencari sponsor atau cara untuk dapat memodali jadi nih mana tahu ada sponsoring yang berminat boleh mensponsori, karena ya kalau bukan kita siapa lagi ya. Karena ya itu tadi kompetensi anak bangsa punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Ya kayak sederhana seperti ini yang dalam kita berpikir kenapa game online itu buruk, dampaknya pasti orang berkira game online pasti buruk, game online itu pasti bikin salah pokoknya. Tapi ya tanpa kita tahu ya kayak udah sekarang ya kayak banyak ada tuh kompetisi, ada acara apa aja tuh yang lomba-lombanya, lomba e-sport di ajang Piala Presiden, Papua, MSC. ya PON. Ini PON yang baru-baru ini di PON. Nah itu tadi berarti ya ada lah gitu. Nah, untuk main game nih, Bang Dan, kan main game dapat candu nih. Tergantung masing-masing orangnya sih. Nah, bagaimana Bang Dan ini seorang mahasiswa, betul ya Bang Dan? Iya. Nah, seorang mahasiswa, bagaimana Bang Dan nih bisa mengkoordinir waktu, cara membagi waktu antara bisa main game dan juga membagi waktu untuk belajar seperti itu Bang Dan? Bisa dijelaskan? Kalau saya pribadi sebenarnya tidak bisa mengatur waktu. Karena itu jika ada misalnya sesuatu ya kejar-kejar dengan mengejar waktu jadinya. Jadi kayak misalnya deadline-nya seminggu, ya udah santai sampai H-1. Pasukan deadline. Jangan ditiru ya. Jangan dicontoh, itu tidak boleh. Untuk profesional. Ya, jadi H-1 tergantung individu ya, tapi jangan jadikan saya sebagai panutan, karena nanti kita kan harus sebagai mahasiswa tentulah fokus juga dengan kuliah, karena kita kan masih menjadi mahasiswa gitu. Tapi lebih baik kita kerjakan dulu tugas itu baru main. Biar nggak ada halangan.
agar bermain bisa lebih fokus gitu. Ya, fokus bermain game. Fokus kan dulu kuliah, baru fokus main game. Jangan terbalik lah. Nah, itu boleh diingat dan dicatat ya gitu. Nah, ada lagi nak yang mau nanya yang tahu dia? Ya sejauh ini udah itu tadi. Berarti itu tadi nih Bang Dan ya. Nah, Ya, sisi positif dan negatifnya ya seperti itulah kira-kira. nah, jadi tergantung kepada manusianya kembali Iya. bagaimana cara manfaatnya ya. Nah, mungkin segitu saja untuk podcast kita kali ini. Kita bisa bincang-bincang di lain waktu lagi. Nah, sedikit nih kita simpulkan kembali tentang apa dampak buruk dan baiknya dari game online tadi ya. Nah, dampak buruknya bermain game online di masa pandemi ini, kita dapat menjadi candu dan juga kita bisa melalaikan sesuatu hal yang mungkin bisa penting, mungkin sepertinya. Melalaikan hal-hal wajib gitu Ah, ya. hal wajib. seperti sholat. Ya Allah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk kalian yang pernah ditiru, nah, kecuali kalian sudah menyiapkan segala hal seperti tugas sekolah atau tugas kuliah. Dan Jadi juga ada dampak baiknya nih. nah, jadi itu tadi dampak buruk yang disebut tadi. Jadi kita berpikir, nah kita di sini nggak ngelarang buat bermain game online, nggak, karena kita udah mikir benefitnya dari itu kita bisa menghasilkan penghasilan pribadi ya dari dengan hobi yang kita senangi, dari ya gimana nggak enak gitu, coba kerja cuma main game terus ngonten terus upload dapat uang kan enak. Nah, jadi sisi benefitnya itu yang harus kita cari di sini. Nah, jadi nih terima kasih banyak nih buat narasumber yang kita nih. Jadi permintaannya apa? Minta di follow ya. Ya, Oke. jangan lupa ya. Jangan lupa. Kasih tahu namanya tuh. Just TikTok 666. Nah, Di linknya TikTok 3 ya, kali. jangan lupa. Nah, di TikTok. Nah, yuk yang punya TikTok boleh dibantu aku itu karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Oke, see you next time. Oke, kembali lagi bersama kami. Oke, saya di sini Yondra Priyana. Saya Rian Alfariza. Saya Andriano. Saya Dani. Kami pamit undur diri. See you.